Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 6, bab 1 bilangan bulat. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar pembagian bilangan bulat di halaman 43 sampai dengan 49. Adik-adik, untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3, lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini, nah ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Kak Rina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Kita akan belajar pembagian bilangan bulat ya. Supaya lebih terstruktur kita belajarnya, Kak Rina sudah buatkan rangkuman seperti biasa di sebelah kanan. Ya, kita mau membahas dahulu yang pertama adalah pengertian pembagian. Jadi pembagian itu adik-adik adalah pengurangan berulang. Ya, jadi untuk menentukan hasilnya kita mengurangi bilangan yang akan kita bagi ya dengan pembaginya. Nanti kita lihat di contoh ya. Kemudian konsep pembagian bilangan bulat. Jadi kita sudah tahu di pembelajaran sebelumnya bahwa bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, ada juga bilangan bulat negatif ya. Nah, karena ada positif dan ada juga yang negatif, maka kita perlu mengetahui dahulu konsep pembagian bilangan bulatnya. Yaitu yang pertama, kalau tanda bilangannya sama, maka hasilnya adalah positif. Tanda bilangannya tuh seperti apa? Nah, contohnya adalah positif dibagi positif, hasilnya akan menjadi positif. Misalnya contoh 10, ini bilangan positif dibagi 5. Ya, ini sama-sama positif. Hasilnya pasti akan positif juga, yaitu 2. Nah, ini positif. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan menggunakan bilangan bulat negatif. Negatif 10 dibagi negatif 5. Nah, ini hasilnya, ini kan negatif ya. Hasilnya pasti akan positif, yaitu tetap 2. Ya. Kemudian berikutnya jika tanda bilangannya berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Misalnya 10 ini positif dibagi negatif 5, ini hasilnya adalah negatif 2. Ya. Kemudian kalau kita balik, negatif 10 dibagi 5. Ini negatif, ini positif, hasilnya negatif 2. Ya. Jadi nanti ketika kita mengerjakan contoh, kita perlu berpacu pada ini aja ya, berpegangan kepada konsep pembagian ini. Ya. Karena kalau contoh yang di buku nanti agak membingungkan adik-adik, supaya lebih jelas kita menggunakan ini saja ya. Kemudian kita akan masuk ke pembagian bilangan positif dan pembagian bilangan negatif. Yang pertama pembagian bilangan positif. Jadi untuk bilangan positif membaginya seperti biasa saja sesuai dengan pengertian pembagian, yaitu pengurangan berulang. Contohnya 6 dibagi 3. Ya, caranya adalah dengan mengurangi ini adalah bilangan yang akan dibagi dengan angka kedua. Jadi 6 akan dibagi 3. Jadi kita akan membagi 6 dengan pembaginya yaitu 3 ya. Nah, caranya 6 ini dikurang 3 ya. Hasilnya berapa? Hasilnya berarti 3. Masih ada ya. Ini berarti 3 yang pertama. Kita kurang lagi 3 dengan 3. Nah, ini hasilnya sudah 0. Hasilnya di sini 0. Berarti ini adalah angka 3 yang kedua atau pengurang yang kedua. Berarti 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2 dari sini ya. Contoh yang berikutnya supaya lebih paham. 10 dibagi 2.
Kita akan mengurangi 10 dengan angka 2, lalu sampai angka 2 yang keberapakah yang kita kurang sampai hasilnya 0. Kita mulai ya. 10 dikurang 2, 8 ya, masih ada. Nah, ini 2 yang pertama. Lalu kita kurangi lagi 8 dengan 2, sisanya 6. Ini adalah pengurang kedua. Kita kurang lagi angka 6 dengan 2, hasilnya 4. Kita baru berhenti kalau sudah 0 ya. Ini angka yang ketiga pengurangnya. 4 dikurang 2, 2. Ini pengurang keempat. Kemudian 2 dikurang 2, nah ini baru hasilnya 0. Ini pengurang kelima. Jadi hasilnya adalah 5. Gampang banget ya adik-adik ya. Sekarang kita ke pembagian bilangan negatif. Yang contoh pertama, negatif 15 dibagi negatif 5. Nah, caranya adalah sama ya adik-adik ya. Nah, ini yang tadi Karina bilang supaya nggak bingung kalau kita mengikuti contoh yang ada di buku seperti ini. Nah, ya. Jadi kita mengurutkan. Nah, ini mungkin akan lama mengerjakannya dan juga akan membingungkan adik-adik ya. Jadi, kita berpegang kepada konsep yang tadi. Ya, jadi kalau negatif dibagi negatif hasilnya apa adik-adik? Positif ya. Kalau negatif dibagi positif hasilnya negatif. Positif dibagi negatif ya sama negatif ya. Yuk kita lihat yang ini berarti pembagiannya negatif dibagi negatif. Hasilnya pasti nanti positif ya. Jadi kita langsung aja kurangin nilainya tanpa negatifnya. Jadi langsung 15 kita kurang 5, hasilnya 10. Ini pengurang yang pertama. 10 dikurang 5, 5. Ini pengurang yang kedua. 5 dikurang 5, 0. Ini pengurang yang ketiga. Jadi negatif 15 dibagi negatif 5 hasilnya 3. Hasilnya positif ya. Kemudian contoh berikutnya ini campuran, ini negatif, ini positif. Nah, kita nanti langsung saja ingat-ingat bahwa hasilnya adalah negatif. Langsung kita kurangi angka 8 dengan 4. 8 dikurang 4, 4. Ini pembagi pertama. 4 dikurang 4, 0. Ini pembagi kedua. Jadi, negatif 8 dibagi 4 hasilnya 2. Karena ini konsep pembagiannya negatif dibagi positif, jadi kita pakai negatif 2. Ya, cukup mengingat konsepnya aja. Berikutnya, sifat-sifat pembagian bilangan bulat. Nah, ini sama seperti sifat-sifat perkalian, sifat-sifat pengurangan dan penambahan. Pembagian juga punya sifat-sifat pembagian ya. Kita lihat sama nggak sama sifat perkalian, penjumlahan maupun pengurangan. Yang pertama, kita mau bahas komutatif. Sayangnya, pembagian tidak bersifat komutatif adik-adik. Komutatif itu adalah pertukaran, ya. Seperti di sebelumnya kita sudah bahas komutatif. Contoh, kita punya angka di sini 20 dibagi negatif 10, ya, hasilnya adalah negatif 2. Kita tukar, ya. Yang ini kita jadikan yang pertama. Jadi negatif 10 dibagi 20, ya, ditukar. Nah, ini hasilnya tidak sama. Bukan negatif 2 seperti ini, bukan. Tapi negatif 10 dibagi 20 hasilnya adalah negatif 0,5. Ya. Nah, jadi sifat pembagian seperti ini disebut sifat antikomutatif atau tidak bersifat komutatif dan biasanya ditulis sebagai berikut, seperti ini. A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A, ya. Lalu yang kedua, asosiatif. Asosiatif itu pengelompokan ya adik-adik. Contohnya gini, kita mau melakukan pembagian 3 angka, namun kita mengelompokkan 2 bilangannya atau 2 operasi hitungnya, tapi dengan kolom yang berbeda. Contoh yang pertama, kita akan mengelompokkan yang 2 angka pertama, ya, yaitu 12 dibagi 6 dibagi 2. Yang di dalam kurung adalah yang 12 dibagi 6-nya. Kita proses dulu operasi hitung yang pertama, 12 dibagi 6 hasilnya 2. Lalu baru kita bagi dengan 2 ini. Ke sini ya.
2 dibagi 2, 1. Sekarang kita tukar, dalam kurungnya ada di sini. Berarti 12 akan dibagi dengan 6 dibagi 2. Ya, 12-nya kita taruh dulu di sini. Baru yang ini prosesnya kita taruh di sini hasilnya. 6 dibagi 2, 3. Taruh di sini 3. Ya. Lalu 12 dibagi 3 hasilnya 4. Ini tidak sama ya adik-adik. Jadi ini berarti sifat pembagian ini disebut anti-asosiatif atau tidak bersifat asosiatif. Yang bisa dinyatakan dalam kurung A dibagi B, kurung tutup dibagi C tidak sama dengan A dibagi dalam kurung B dibagi C. Ya. Kemudian yang ketiga, ini yang distributif. Distributif itu adalah penyebaran. Ya, maksudnya seperti ini. Ada 2 pada penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama 30 dibagi dalam kurung 10 ditambah 5, kurung tutup. Nah, ini kita akan proses yang ada di dalam kurung dulu. Ya, jadi 30-nya kita taruh dulu di sini. Baru kita proses yang ini. 10 ditambah 5 itu 15. Ya. 30 dibagi 15 sama dengan 2. Nah, sekarang kita akan proses dengan melakukan penyebaran. Jadi, dengan cara 30 dibagi 10 kita tulis di sini ya. Lalu kemudian 30 dibagi 5. Kita tuliskan di sini ya. Jadinya penyebarannya adalah 30 dibagi 10 ditambah 30 dibagi 5. Kita proses satu-satu. Yang 30 dibagi 10 hasilnya 3 ada di sini. Kemudian 30 dibagi 5 hasilnya 6, dia ada di sini. Baru kita tambah, 3 ditambah 6 sama dengan 9. Sama nggak ini adik-adik? Enggak ya. Jadi ini berarti untuk penjumlahan ya pembagian tidak bersifat distributif. Ya. Lalu kita lihat sekarang yang pengurangan, apakah distributif atau bukan. Contoh pertama adalah 20 dibagi dalam kurung 10 dikurang 5. Kalau kita langsung memproses ini, kita tulis 20-nya di sini. Lalu ini kita kurangi dulu, 10 dikurang 5 hasilnya adalah 5, ada di sini. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, kalau kita proses distributif, 20 dikali 10 di sini, dan 20 dikurang 20 dikali 5 di sini ya. Nah, yuk kita proses satu persatu. 20 dibagi 10 hasilnya 2. 20 dibagi 5 hasilnya 4. 2 dikurang 4 sama dengan negatif 2. Hasilnya tidak sama, berarti ini dalam pengurangan pun pembagian tidak bersifat distributif. Nah, jadi ini bisa kita katakan bahwa A dibagi dalam kurung B tambah C. Ini kita silang ya adik-adik, tidak sama dengan A dalam kurung A dibagi B ditambah A dibagi C. Dan ini untuk penjumlahan. Dan pada pengurangan A dibagi B dikurang C tidak sama dengan B dibagi A dibagi B dikurang A dibagi C. Ya. Nah, ingat ya, ini tidak distributif, jadi tidak sama dengan. Kemudian kita masuk ke operasi hitung campuran. Bagaimana kalau ketika ada pembagian, penjumlahan, penambahan di dalam operasi hitung yang sama? Yang mana dulu yang mau kita proses ya, si operasi hitungnya. Nah, yang pertama, jika terdapat tanda kurung yang seperti ini nih ya, maka operasi hitung diutamakan yang di dalam kurung lebih dulu. Itu yang kita proses dulu. Contoh, 10 dibagi 2, ini di dalam kurung, ditambah dalam kurung 2 dikali negatif 5, dikurang 2. Kita akan proses yang ini dulu, lalu yang ini, baru nanti dikurang ini. Yang pertama, ya seperti ini ya, 10 dibagi 2, ya ini diulang soalnya. Kita akan proses yang ini. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 2 dikali negatif 5 hasilnya negatif 10. Lalu ini dikebawahin ya. Nah, kemudian kita ubah ini supaya gampang ya. 5 dikurang 10 dikurang 2. Ya, 5 dikurang 10
negatif 5. Negatif 5 dikurang 2, negatif 7. Ya. Kemudian, jadi hasil dari 10 dibagi 2 ditambah dalam kurung negatif 5 dikali 2 dikurang 2 adalah negatif 7. Lalu yang kedua, kalau tadi ada tanda kurung, kalau nggak ada tanda kurungnya, yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan itu dia sama kuat. Ya, jadi sama penting sama kuat ya. Jadi operasi hitung yang kita proseskan atau kita kerjakan lebih dulu adalah yang paling kiri. Contoh, di sini ada 10 dikurang 5 ditambah 2. Yang lebih dulu adalah yang dikurang. Berarti yang kita proses yang paling kiri. Kita akan proses ini dulu. Ya. Jadi pada jawabannya Karina menggunakan dalam kurung dulu. Karena Karina mau memproses yang pertama. 10 dikurang 5 dalam kurung ditambah 2. Ini hasilnya 5. Ini kita masukin sini ditambah 2. 5 ditambah 2, 7. Kemudian berikutnya kalau yang negatifnya ada di sebelah kanan. Seperti ini. Kita mau proses yang pertama. Ya, jadi kita berikan tanda kurung seperti ini. 5 ditambah 5, 10. Lalu ini masukin ke sini. Dikurang negatif 5. 10 dikurang negatif 5 sama dengan 15. Ya. Yang berikutnya, sekarang perkalian dan pembagian. Ya. Perkalian dan pembagian sama kuat. Sehingga kalau ada pembagian dan perkalian di operasi hitung yang sama, maka kita kerjakan mulai dari sebelah kiri. Contohnya yang pertama pembagian dulu. 20 dibagi 2 dikali 4. Kita akan proses yang ini dulu. Seperti ini. Ya. Kita bagi dulu 20 dibagi 2 hasilnya 10. Lalu ini kita taruh di sini dikali 4. 10 dikali 4 sama dengan 40. Kemudian berikutnya yang kali dulu di depannya. Jadi kita mau proses yang ini dulu. 10 dikali 5 dalam kurung dibagi 2. 10 dikali 5 hasilnya 50. Ini masukin ke sini. 50 dibagi 2, 25. Kemudian yang ketiga adalah operasi perkalian dan pembagian memiliki sifat lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau mereka dicampur, yang kita lakukan lebih dulu adalah perkalian dan pembagian. Baru habis itu ke penjumlahan. Ya, seperti contohnya ada di halaman 47. Nah, kemudian ini contohnya yang nomor 3 ada di halaman 47. Nah, di sini ya. Di contoh ini ada negatif 12 dikali 8 ditambah 40 dikurang 10. Ya. Nih ada 4 operasi hitungnya. Kita mau menyelesaikannya di sini. Nah, caranya kita mengelompokkan dulu yang perkalian seperti ini. 12 dikali 8 negatif 96, negatif 12 dikali 8 negatif 96. Baru kita tambah 40 di sini dikurang 10 di sini. Ya. Kita mau proses yang pertama dulu. Negatif 96 ditambah 40 hasilnya 56. Ininya turun. Negatif 56 dikurang 10, hasilnya negatif 66. Lalu contoh yang kedua, 48 dibagi negatif 16 dikali 10 dikurang negatif 30. Kita akan proses yang pertama dulu pembagiannya. 48 dibagi negatif 16 hasilnya adalah negatif 3. Ya. Yang negatif 10-nya ke sini. Kita akan proses yang kedua ya. Jadi langsung di sini hasilnya dikali dengan 10. Lalu ini juga pindah ke sini. Kita proses negatif 3 dikali 10 hasilnya negatif 30. Lalu yang ini turun lagi ke sini. Negatif 30 dikurang negatif 30 hasilnya adalah 0 ya. Contoh yang C. 120 dibagi negatif 12 ditambah 24 dikali 10. Nah,
Ini yang pertama ada operasi pembagian, yang kedua operasi perkalian. Jadi kita akan kelompokkan menjadi 2 seperti ini. Langsung kita hasilnya ke sini ya. 120 dibagi negatif 12 hasilnya negatif 10. Kemudian ini kita masukkan ke sini ya, karena harus satu persatu. Baru berikutnya ini kita pindahkan ke bawah, negatif 10 ditambah. Baru kita proses yang ini. 24 dikali negatif 10 hasilnya negatif 240. Kita tambahkan negatif 10 ditambah negatif 240 hasilnya adalah negatif 250. Sekarang kita yang nomor D, negatif 70 dikurang negatif 10. Nah ini sudah ada dalam kurungnya ya adik-adik, jadi dia sudah kepisah sendiri. Dibagi 10 dikali 12. Kita jawab langsung di sini. Nah, ini karena sudah langsung diberikan dalam kurung, jadi kita proses dulu yang ini. Ya, nah di sini dicontoh diubah dulu nih adik-adik ya, karena ini negatif. Jadi dikurang negatif 10 itu berarti sama saja dengan ditambah 10. Ya. Lalu kita proses dulu nih si 70-nya. Negatif 70 dikurang 10 negatif 60. Lalu yang ini turun ke bawah seperti ini. Baru kita proses perkaliannya. Ya. Kita proses pembagiannya dulu maksud Karina yang di sini. Yang pertama. Nah, negatif 60 dibagi 10 sama dengan negatif 6. 12-nya turun. Baru kita proses terakhir. Negatif 6 dikali 12 sama dengan negatif 72. Ya, contohnya seperti itu. Sekarang kita masuk ke ayo mencoba atau latihan. Nomor 1. Tentukan hasil pembagian bilangan bulat berikut. Nah, ini kita bisa melakukan pengurangan. Ingat, ini negatif, ini positif. Berarti nanti hasilnya negatif ya. 25 dikurang 5. Nah, kita jawabnya di kanan aja ya adik-adik ya. Nomor 1. Negatif 25 ini A. Negatif 25 dibagi 5. Langsung kita jawab. 25 dikurang 5. Ini 20 sisanya. Dikurang 5. 15. Dikurang 5 lagi. 10. Dikurang 5, 5, dikurang 5, 0. Ya. Jadi, negatif 25 dibagi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya 5. Nah, karena ini negatif, jadi negatif 5 hasilnya ya. Lalu yang nomor B. 400 dibagi negatif 20 dibagi 10. Kita akan proses yang pertama. 400 dibagi negatif 20 dibagi 10. 400 dibagi negatif 20. Ini kita bagi dulu ya. Hasilnya ini adalah 20 ya. 20 negatif 20 karena ini positif ini negatif. Baru ini turun ke bawah, dibagi 10. Negatif 20 dibagi 10, negatif 10. Yang C, negatif 600 dibagi 20, dibagi negatif 15. Kita proses yang ini dulu, ya. Jadi, negatif 600 dibagi 20 dikurang negatif 15. Negatif 600 dibagi 20 30. Nah, ini negatif ya, negatif 30 dikurang negatif 15. Dibagi adik-adik. Dibagi. Nah, ini hasilnya 30 dibagi 15 itu 2. Karena ini negatif, jadi hasilnya 2-nya positif ya. Yang C, yang D, negatif 1000
dibagi negatif 20 dibagi negatif 10. Kita akan proses yang pertama, yaitu negatif 1000 dibagi negatif 20. Nanti akan dibagi lagi dengan negatif 10. Nah, sekarang 1000 negatif 1000 dibagi dengan 20. Negatif dibagi negatif hasilnya positif, jadi hasilnya adalah 50. Lalu ini turun dibagi negatif 10. 50 dibagi 10 hasilnya 5. Karena ini positif dibagi negatif, jadi 5-nya negatif. Kemudian nomor 3. Ini harusnya nomor 2 ya, adik-adik salah cetak nih. Nomor 2. Seorang tukang gali sumur mampu menggali tanah dengan kedalaman 1 meter setiap jam. Kedalaman sumur yang diinginkan adalah 40 meter. Nah, ini bisa kita gunakan diketahui kedalaman berapa adik-adik? 1 meter ya. 1 meter per jam. Lalu kemudian kedalaman yang dibutuhkan ya. Berarti hasil kedalamannya yang diinginkan adalah kita maunya 40 meter. Lalu pertanyaannya atau ditanya, berapa waktu yang dibutuhkan? Ditanyanya waktunya. Tadi 1 meter per jam. Berarti 40 meter berapa? Jadi jawabnya gampang. Berarti 1 dikali 40 jam. Sama dengan 40 dikali 40 meter ya. Sama dengan 40 jam. Ya. Kemudian kita yang nomor 3. Yang ini, Benny membeli 60 buah jambu biji dari pedagang ya. Jadi diketahui Benny bukan Benny ya, kita jambu biji 60 buah. Kemudian teman Benny 5. Ditanya berapa buah jambu biji yang diterima oleh masing-masing teman Benny ya. Berarti yang ditanya adalah masing-masing jambu biji untuk teman Benny. Ya, teman Benny. Jawab. Berarti kita punya 60 mau dibagi sama 5 teman. Jadi jawabannya adalah 60 buah kita bagi dengan 5 teman. Hasilnya adalah 3 ya. Kok 3? 60 akan dibagi dengan 5, berarti hasilnya adalah 60 dibagi 5, berarti masing-masing teman Benny akan mendapatkan 12 buah. Berikutnya kita ke nomor 4. Nah, ini nomor 4, operasi campuran bilangan bulat dengan teliti. Kita jawab di sebelah kanan. Nomor 4. A. Negatif 12 dikali 8 ditambah 72 dibagi negatif 6. Nah, kita akan proses mulai dari yang paling kiri ya, karena ini dia
perkalian. Negatif 12 dikali 8 dalam kurung, lalu ditambah 72 dibagi negatif 6. Ini kita proses. Negatif 12 dikali 8, negatif 96, kemudian ditambah. Nah, ini pembagian akan kita proses berikutnya. 70 ini 72 dibagi negatif 6. Ya, ini turun dulu si 96-nya. Lalu 72 dibagi negatif 6, hasilnya adalah 12. Ini tinggal kita tambahin. Negatif 96 dibagi 12 adalah negatif 84. Yang B, (80) dibagi negatif 10 dikali 12 dikurang negatif 20. Kita akan proses yang pertama pembagiannya. 80 dibagi negatif 10 dikali 12 dikurang negatif 20. Ini 80 dibagi negatif 10, 8. Karena ini positif dan negatif, jadinya negatif 8. Kemudian dikali 12 dikurang negatif 20. Ya, jadi perkalian dulu yang kita proses. Negatif 8 dikali 12. Nah, 12 dikali 8. 16, 8, 96. Ya, jadi negatif 96. Ini kita ubah jadi ditambah ya. 20. Jadi negatif 76. Yang C sekarang. Tadi 120 dibagi 10. Kemudian dibagi negatif 6 ditambah negatif 100. Karina kan jawab sama dengannya di sini karena sempit. Kita akan proses pembagiannya dulu di awal. Jadi 120 dibagi 10 dalam kurung. Kemudian dibagi negatif 6 ditambah negatif 100. 120 dibagi 10, 12. Kemudian setelah itu pembagian ya, jadi ini akan kita bagi dengan negatif 6. Kemudian baru negatif 100-nya turun. 12 dibagi negatif 6, ini hasilnya adalah 2, negatif 2 ditambah negatif 100. Jadi negatif 102. Kemudian yang nomor D. (60) dikurang negatif 20 dikali 12 ditambah ditambah 75. Ya, kita akan jawab yang perkalian, jadi yang ini 60 dikurang negatif 20 dikali 12 kurung tutup ditambah 75. 60 dikurang ini 20, negatif 20 dikali 12 adalah negatif 240. Kemudian ditambah 75. Nah, ini kita proses dulu si 60
kurang negatif 240, ini hasilnya adalah, ini kita kasih tanda kurung ya, karena kita mau proses berikutnya. Ini 300 ditambah 75. 375. Lalu yang E, 200 dibagi negatif 100 dikali 123, makin lama makin banyak ya adik-adik angkanya, dikurang negatif 125. Nah ini karena nggak cukup, Kak Rina jawabnya di bawah. Sama dengan, kita akan proses ini dulu ya. 200 dibagi negatif 100 kurung tutup dikali 123 dikurang negatif 125. Ini hasilnya negatif 2. Lalu ini akan kita proses berikutnya dengan dikali 123 dikurang negatif 125. Ini bisa juga nanti kita ubah jadi positif ya adik-adik. Kemudian negatif 2 dikali 123 hasilnya adalah negatif 246 ditambah, nah ini negatifnya tadi jadinya hilang, jadinya 125 ya, kita ubah jadi positif, ini ditambah 125 jadinya 246 dikurang 125. Negatif 121 ya. Sekarang kita ke nomor 5. Nah, ini kita bisa menggunakan diketahui. Edo punya 241 kelereng. Kemudian satu orang temannya meminta 1 butir kelereng untuk bermain. Ya, kita bisa taruh di sini A negatif 27. Kemudian kakaknya kita kasih kode K memberi 50 butir kelereng di plus 50 atau ditambah 50. Edo tidak boleh bermain kelereng oleh ayahnya. Oleh karena itu Edo membagikan seluruh kelereng miliknya kepada 12 temannya. Ya. Nah, pertanyaannya berarti ada 2 nih adik-adik ya. Kita mau tahu dulu total kelerengnya, baru nanti akan dibagi. Jadi berikutnya adalah dibagi total kelereng kepada berapa? 12 teman ya, 12 teman. Ditanya yang A, total kelereng Edo sekarang. Yang B, kelereng masing-masing teman Edo. Nah, kita akan jawab. Jawab yang A dulu. Kita mau menjumlahkan, mengetahui jumlah kelereng Edo sekarang. Berarti awalnya Edo punya 241. Lalu tadi diminta ya, dikurang 27 ditambah dikasih sama kakak 50. 241 dikurang 27. Ini nggak cukup, jadi minjem. Ini sisa 3. 11 dikurang 7, 4. 3 dikurang 21, ini turun. 214. 214 ditambah 50 sama dengan
264. Ini yang A. Lalu yang B. Nah, ini Kak Rina hapus aja ya. Kita mau jawab yang B. Kelereng masing-masing teman Edo. Jadi kita sudah dapat 264. Ya, 264. Lalu mau dibagi dengan 12 teman Edo. Jadi dibagi 12. Hasilnya adalah, nah ini kita mau bagi. Kalau adik-adik ingat pembagian Progapet yang seperti ini, kita mau proses itu sekarang. 264 dibagi 12. Nah, ini 12 berarti kita bisa dapat 2 ya. Ini 24. Ini sisa 2, tempatnya turun 4. Jadi 22. Berarti masing-masing teman Edo punya 22 kelereng ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!